Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin, para pendengar yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini menjelang Ramadan saya bisa bertemu bapak-bapak dan saudara semuanya dalam rangka memberikan sebuah kultum yang telah ditentukan oleh panitia kepada saya. Maka dalam hal ini saya akan mencoba untuk masuk kepada firman Tuhan surat Al-Baqarah 183 kalau tidak salah, yaitu tentang puasa, karena ini mendekati puasa. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, para ulama kebanyakan memberikan makna ya ayyuhalladzina amanu kutibah alaikumussyam. Kutibah, diwajibkan. Ulama memahami seperti itu. Saya berpikir kutibah itu bukan dari wajibun, tetapi dari katabah. Katabah mabni majhulnya kutibah, diwajibkan. Sebelum masuk pada diwajibkan seperti yang dipahami para ulama, itu ditulis. Katabah kan menulis, lalu kemudian menjadi mabni majhul kutibah, ditulis. Artinya bahwa kewajiban puasa tidak sekedar suruhan lesan, tetapi teraktualisasi dalam bentuk realitas yang itu menjadi saksi, menjadi pijakan bahwa puasa itu memang wajib. Kutibah kan ditulis, ada tulisan. Apapun yang sudah ada tulisannya itu menjadi sesuatu yang sangat kuat sekali untuk zaman sekarang. Ngomong kalau tidak ada tulisannya itu dianggap sesuatu yang kurang bermakna. Tapi kalau sudah ada bukti autentik itu, kutibah, ada tertulis ya, tentu dalam hal ini Al-Quran, maka kemudian puasa menjadi diwajibkan seperti yang dipahami oleh para ulama. Tapi satu dan lain hal, ma'asyiral muslimin, saya ini punya pengalaman, ya di bulan ini saya tempat kora-kora apa namanya, tempat kora-kora baru bangun, baru saya pakai 4 bulan di Kraksan. Ternyata air itu tidak ngalir secara bagus ke septic tank. Air itu mandek sehingga keluar ke tempat lain. Punya selidik oleh Pak Tukang, ternyata tersumbat. Baru 5 bulan lah paling lama, tersumbat oleh gaji, oleh lemak-lemak makanan yang dituangkan di kora-kora itu. Mohon maaf, apa kora-kora itu bahasa Indonesianya? Ya, ditempatkan di situ. Sehingga ini dibuka oleh tukang, kata tukang, wah ini yang menjadikan air buntu, sehingga air menjadi kemana-mana dan baunya tidak enak. Kasus ini, ma'asyiral muslimin, ingin saya bawa ke sini. Kita sebagai manusia punya tempat septic tank di sini khusus. Itu berapa lama itu? Paling tidak 1 tahun lah. 1 tahun dari Ramadan yang kemarin ke Ramadan yang sekarang ini. Itu apa saja yang masuk ke situ itu. Kita tidak ikut itu, tidak ikut ngundang tukang, tidak ikut apa. Semuanya kita itu mengikuti sunnatullah. Semuanya Allah yang mengatur, semuanya Allah yang mengendalikan.
Sehingga yang terjadi kemudian kalau saya analogkan dengan tempat kora-kora saya itu, tentu ini lebih tersumbat daripada tempat yang saya buat di rumah itu. Ini baru 4-5 bulan saya pakai ini. Istri saya sudah mulai kebingungan itu loh, karena tersumbat. Lah bagaimana kalau kemudian perut ini diisi oleh berbagai-bagai makanan, kemudian apa kira-kira tidak tersumbat? Tentu tersumbat, tetapi alhamdulillah kita tidak pernah campur tangan untuk ngurusi itu. Ada yang mengurusi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu semuanya yang ngatur itu. Untuk apa kemudian Allah memberikan satu resep agar perut kita sehat? Ya dengan puasa ini. Dengan puasa Ramadan, ya aturlah puasa itu, kalorinya, nutrisinya, vitaminnya. Berbeda dengan di tempat saya itu, kalau puasa, terutama kalau buka, semua yang dimakan. Sehari memang tidak makan, tapi ketika adzan Allahu Akbar, makan semua. Bagaimana tidak kotor itu loh. Sehingga leukosit atau sistem produk darah putih yang ada di tulang belakang kita itu sulit untuk menetralisir kotoran-kotoran yang ada. Karena itu barangkali ya yang lalu-lalulah sudah, Allah sudah sangat Rahman Rahim pada kita. Kita masuk pada bulan Ramadan ini supaya mengatur makanan itu jangan berlebih, secukupnya saja sesuai dengan ketentuan. Kalaupun Allah yang mengatur, ya masa kita tidak akan ikut Allah saja mengatur, apalagi kita tidak akan mengatur. Karena itu tidak salah kalau Rasulullah bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat walafiat. Sehingga bisa dipastikan, terutama dalam suasana COVID sekarang ini, ya ini kan antibodi kita ini kan perlu diperkuat itu. Maka ya vaksinasi, ya itulah, itu kan temuan peradaban manusia berdasarkan akal fikir yang itu memang diberikan oleh Allah kepada manusia, menemukan obat-obatan, vaksinasi. Yang saya baru kemarin Ahad itu divaksin itu. Ahad kemarin saya baru divaksin sebagai lansia katanya, ya sudah usia. Yaitu bagian saja daripada cara Allah untuk menyehatkan tubuh kita sebagai Rahman Rahimnya. Terlepas dari itu, Bapak dan saudara semuanya, kerja Allah ini sangat luar biasa. Kita tidak pernah ngurus gimana leukosit kita bekerja itu. Ini bukan produk perut ini, tapi produk tulang belakang. Jadi tulang belakang, apapun yang kita makan, baik dan jeleknya makanan yang masuk dan diproduk oleh oleh usus kita, sel darah putih yang diproduk oleh tulang belakang yang namanya leukosit itu satu sistem tersendiri yang kemudian ini masuk ke darah kita yang dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh untuk menetralisir semua apa yang dianggap kurang baik bagi tubuh kita. Barangkali itu apa yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan menghadapi puasa Ramadan, sehingga ayolah kita makan sesuai dengan petunjuk jangan berlebih, artinya sehingga usus kita menggiling makanan kita itu menjadi teratur, disupport lagi oleh leukosit yang bekerja di bagian tulang belakang ini, sehingga terjadi keserasian antara makanan yang diolah oleh usus dengan sel-sel darah merah yang akan menghantam hal-hal asing yang masuk dalam tubuh kita. Mungkin itu virus, mungkin itu bakteri, mungkin itu jamur, apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, sel-sel darah putih kita dalam sistem leukositnya itu akan berhadapan dengan mereka dan semuanya akan dikalahkan oleh
sel-sel darah putih itu melalui puasa dengan makanan yang sehat dan teratur itu. Kira-kira itu, ma'asyiral muslimin, al-afwu minkum. Mudah-mudahan menjadi manfaat pada kami sendiri dan pada Bapak dan Ibu semuanya. Wallahul musta'an, yahdi ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.